Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Seperti yang udah kita tahu, seri Redmi Note adalah seri smartphone mid-range yang cukup merajai pasar belakangan ini. Gua udah pernah nyobain seri ini mulai dari Redmi Note 3 sampai ke Redmi Note 9 Pro. Dan so far yang gua rasain adalah pengalamannya itu cukup worth it untuk dipakai. Nah, sekarang gue berkesempatan buat nyobain seri terbarunya Redmi Note, yaitu adalah Redmi Note 10 Pro. Nah, ini kira-kira gimana sih experience-nya, penggunaannya, dan apa aja kira-kira bedanya sama seri-seri pendahulunya? Yuk, kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Seperti biasa, kita bahas desainnya dulu ya. Bahasa desain dari seri Redmi Note 10 Pro ini menurut gue cukup berbeda dengan pendahulunya, yaitu Redmi Note 9 Pro. Yang menurut gue adalah seri Note 10 Pro ini lebih dekat ke seri flagshipnya Xiaomi, yaitu Mi 11. Secara bahasa desainnya tuh mirip-mirip dengan seri Mi 11. Back covernya menggunakan material kaca yang katanya sih menggunakan Gorilla Glass 5 sehingga berkesan premium dengan sudut-sudut yang melengkung. Ada logo Redmi di sisi kiri bawah dan peletakan kamera di sisi kiri atas dengan setup quad kamera yang susunannya sih menurut gue cukup menarik. Agak berbeda nih dari smartphone-smartphone yang ada sekarang. BAM di kamera ini semacam ada dua layer. Layer level satunya itu untuk housing flash dan ada tulisannya Ultra Premium. Ultra Premium? Oke, ini gue simpen dulu ya, nanti bakal gue bahas lagi. Nah, lanjut, di atasnya itu ada layernya lagi level 2, nah barulah di housing ini terdapat quad kameranya. Nah, sayangnya menurut gue, desain dua layer untuk housing kameranya ini membuat BAM kameranya jadi cukup tebal. Nggak bakal rata kalau ditaruh di meja atau di tempat datar. Untungnya di paket penjualan terdapat clear case yang melindungi housing kamera ketika diletakkan di tempat datar. Untuk beratnya masih tergolong cukup ringan nih, yaitu 193 gram. Beratnya nggak nyampe 200 gram. Masih enak buat dibawa-bawa, dipegang dengan satu tangan, atau dikantongin. Oke, kita sekarang beralih ke samping ya. Di sisi kiri terdapat slot SIM card yang tipenya adalah triple slot SIM card, bukan hybrid slot SIM card. Jadi, ada dua slot SIM card dan satu slot microSD. Jadi, ini enak banget nih kalau mau dipakai, bisa barengan semuanya. Bisa masukin dua SIM card, plus satu microSD. Nah, di sisi kanannya terdapat volume rocker dan side-mounted fingerprint sensor yang menurut gue desainnya ini berkembang dari sebelumnya, yaitu di seri Redmi Note 9 Pro. Kali ini fingerprint sensornya rata atau sejajar dengan body. Nggak sedikit cekung ke dalam kayak di Redmi Note 9 Pro. Dan menurut gue, desain fingerprint di Redmi Note 10 Pro ini lebih enak. Respon fingerprintnya juga mulus dan lancar. Sekarang ke sisi bawah. Seperti biasa, di sisi bawah terdapat port USB-C dan speaker. Kemudian di sisi atas terdapat audio jack 3,5 mm, IR blaster, dan terdapat speaker lagi. Jadi di Redmi Note 10 Pro ini udah punya dual speaker. Buat audio atau nonton video sih enak dan outputnya cukup besar. Nyaman lah pokoknya buat dipakai untuk multimedia. Tambahan dikit nih yang sebenarnya penting nggak penting sih, yaitu bodi bawahnya rata, jadi bisa diberdiriin. Ini berguna banget sih buat reviewer-reviewer kalau mau syuting B-roll, nggak perlu ganjel-ganjel. Oke, sekarang kita ke bagian depannya ya. Di bagian depan ini terdapat salah satu upgrade terbesar menurut gue yang ada di Redmi Note 10 Pro ini yang nggak ada di seri-seri pendahulunya, yaitu adalah layarnya. Layarnya berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, dan bertipe layar Super AMOLED dengan 120 Hz refresh rate. Dapat layar Super AMOLED dengan harga 3 jutaan, menurut gue sih wah banget nih, mantep. Udah gue coba dan Super AMOLED-nya cukup oke dan bukan kaleng-kaleng. Tahu sendiri lah kualitas Super AMOLED kayak gimana. Berbeda cukup jauh kualitasnya dengan layar tipe IPS yang sebelumnya dipakai di Redmi Note 9 Pro. Nah, sekarang gue coba bandingin nih layarnya Redmi Note 10 Pro sama Poco F2 Pro yang sama-sama AMOLED. Dan kalau gue lihat, hasilnya mirip-mirip. Tetap ada perbedaan sedikit di reproduksi warna dengan foto yang sama, tapi terlihat layar Redmi Note 10 Pro ini lebih kebiruan dibandingkan dengan Poco F2 Pro. Tapi perbedaannya sebenarnya sih nggak terlalu terasa, dan menurut gue bukan masalah.
Bahkan layar Redmi Note 10 Pro ini punya refresh rate 120Hz yang nggak ada di Poco F2 Pro. Layar dengan refresh rate tinggi gini jelas lebih enak dan nyaman dilihat karena pergerakan yang lebih smooth. Terutama buat scrolling atau konsumsi konten yang support refresh rate 120Hz. Sangat berasa di aplikasi yang memiliki format timeline kayak Twitter, Facebook, dan lain-lain. Untuk game, ada beberapa game sih yang udah support 120Hz, tapi bukan game-game yang terlalu populer. Semoga kedepannya game-game populer kayak PUBG, COD Mobile, atau Genshin Impact bakal support 120Hz ini. Oh ya, untuk refresh rate ini bisa diatur di settings, mau pilih yang 60Hz atau 120Hz. Ini bakal berpengaruh ke penggunaan baterai. Jadi refresh rate 60Hz akan lebih irit baterai dibandingkan dengan refresh rate 120Hz. Oh ya, ada satu fitur menarik yang ada di layar Redmi Note 10 Pro ini, yaitu adalah Always On Display. Tapi yang uniknya, Always On Display di Redmi Note 10 Pro ini nggak Always On Display. Jadi nyalanya cuma 10 detik pertama, kemudian akhirnya mati juga nih layarnya. Agak aneh sih menurut gue, kenapa namanya Always On Display, tapi fitur ini nggak bisa Always On. Mungkin Xiaomi punya jawabannya, tolong kabarin kita juga ya kalau ada, karena gue penasaran nih kenapa kayak gini juga. Next, kita ke performance-nya nih. Untuk masalah performance, chipset dari Redmi Note 10 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 732G dengan arsitektur 8 nanometer. Snapdragon 732G ini juga udah pernah digunakan oleh Poco X3 NFC. Snapdragon 732G adalah penerus dari chipset Snapdragon 730G yang diklaim lebih powerful dan lebih hemat daya. Untuk penggunaan harian, jelas nggak ada masalah. Chatting, sosmed, nonton video jelas bisa lancar. Gimana untuk main game? Gua udah nyobain main Genshin Impact, so far cukup lancar di default setting graphic low dengan 30 fps. Cukup lancar tapi masih ada stutter dikit dan frame drop, tapi nggak terlalu banyak. Untuk COD Mobile cukup lancar dan Asphalt 9 juga lancar. Yang gue suka lagi dari Redmi Note 10 Pro ini adalah panasnya cuma anget-anget doang di belakang dekat area kamera. Tapi panasnya nggak sampai yang mengganggu atau bikin sakit tangan. Untuk sektor baterainya, Redmi Note 10 Pro ini udah pakai baterai yang cukup besar, yaitu berkapasitas 5020 mAh. Di atas kertas cukup bagus nih. Gimana di pemakaian real life-nya? Gua tes baterainya dengan settingan layar 120Hz. Ternyata cukup boros di mode refresh rate 120Hz ini. Gue cabut charger jam setengah 10 pagi, dan buat pemakaian lumayan heavy seharian kayak sosmed, nonton YouTube, streaming film, rekam video, dan main game Genshin Impact, di jam 8 malam tersisa sekitar 35%. Paling berasa pengurangannya pas dipakai buat rekam video dan main game. SOT-nya sendiri sekitar 6 jam. Dengan baterai 5020 mAh, ekspektasi gue baterainya bisa tahan lebih dari 1 hari. Kira-kira mungkin bisa 1,5 hari, tapi ternyata nggak sampai selama itu. Mungkin bisa sih sampai 1 hari full, tapi pemakaiannya jangan terlalu heavy. Or kalau mau baterainya nggak terlalu boros, coba pakai mode refresh rate 60Hz saja. Tapi untungnya, di dalam paket penjualannya, Redmi Note 10 Pro ini udah mendapatkan fast charger 33 watt. Jadinya ngecharge lumayan cepat. Setengah jam ngecharge itu bisa dapat sekitar 60-65%. Lumayan lah buat mengobati kekurangan di sektor baterainya. Sekarang kita bahas kameranya. Untuk kameranya sendiri, Redmi Note 10 Pro ini menggunakan setup quad kamera dengan lensa utama 108 megapiksel dengan f1.9. Kemudian juga ada lensa ultrawide 8 megapiksel dengan f2.2, lensa makro 5 megapiksel dengan f2.8 dan depth sensor 2 megapiksel, serta kamera depan beresolusi 16 megapiksel dengan f2.5. Yuk, langsung aja kita lihat hasil-hasil foto dan videonya. Menurut gue, untuk smartphone di rentang harga 3 jutaan, kamera Redmi Note 10 Pro ini sudah cukup memuaskan. Fitur 108 megapikselnya udah jelas mantap. Lensa makronya juga cukup menyenangkan untuk digunakan, tapi sayangnya nggak ada lensa telefoto. Sehingga untuk zoom harus menggunakan digital zoom yang hasilnya nggak setajam lensa telefoto. Tapi overall gue cukup suka hasil fotonya untuk di rentang harganya. Untuk videonya, sayangnya nggak ada OIS atau Optical Image Stabilizer di Redmi Note 10 Pro ini. Sehingga buat lo yang tangannya nggak steady kayak gue,
Agak susah nih bikin video yang mulus di Redmi Note 10 Pro ini. Tapi di luar itu, gue suka mode dual video yang bisa ngerekam video dari kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Nah, kalau ini sekarang coba pakai mode dual video. Mode dual video dari salah satu fitur dari Redmi Note 10 Pro. Bisa bagi dua langsung antara kamera depan dan kamera belakang, atau bisa berubah jadi kamera depan mengecil di sudut kiri atas, sementara kamera utama ngerekam dengan layar full, atau kebalikannya juga bisa kayak gini. Jadi kamera depannya yang full, sementara kamera belakang munculnya cuman di sisi kiri atasnya di sini nih. Gue suka sih sama mode ini karena bisa langsung ngambil rekaman secara berbarengan. Oke, sebelum ke kesimpulan, gue punya satu hal yang menurut gue agak ngeganjel dari Redmi Note 10 Pro ini. Tapi bukan masalah produknya. Menurut gue, di rentang harganya, produknya ini udah oke banget. Problemnya itu menurut gue ada di positioningnya. Seringkali gue lihat Redmi Note 10 Pro ini diposisikan sebagai smartphone mid-range dengan rasa flagship. Dengan bahasa desain yang mirip Mi 11, kemudian pakai layar Super AMOLED, ada always on display, refresh rate 120Hz, kemudian ultra premium kamera, ini bagus emang buat customer. Tapi gimana buat brandnya sendiri? Gua malah ngeliat Xiaomi sedikit dalam tanda kutip trying too hard dan jadi semacam nggak pede dengan produk mid-range-nya sendiri, dengan mengkomunikasikan Redmi Note 10 Pro ini sebagai smartphone mid-range rasa flagship. Jadi semacam agak kehilangan jati diri, mau jadi mid-range atau mau jadi flagship nih. Contoh menurut gue adalah tulisan ultra premium di frame kamera. Ini tuh maksudnya apa sih? Jujur gue penasaran. Apakah kamera dari Redmi Note 10 Pro ini kualitasnya ultra premium? Kan nggak juga. Di Mi 11 atau Mi 11 Ultra aja nggak ada tulisan ini. Padahal mungkin lebih cocok tulisan ini dimasukin di seri flagship yang beneran. Jadinya ya berkesan gimmick aja dan menurut gue nggak ada gunanya ya. Menurut gue, Xiaomi harusnya pede aja lagi dengan produk mid-range-nya. Mid-range tuh juga nggak berarti jelek kok. Brand sebelah ada yang pede banget dengan produk mid-range-nya dan nggak mencoba buat menjadi flagship. Dan menurut gue, itu sangat-sangat nggak apa-apa sih menjadi mid-range tanpa embel-embel berasa flagship. Overall, kayak yang udah gue bilang sebelumnya, Redmi Note 10 Pro ini adalah smartphone mid-range yang oke banget. Fitur-fiturnya lengkap dengan harga yang cukup terjangkau. Ada beberapa kekurangannya, tapi menurut gue masih bisa dimaklumi lah. Kemudian untuk pilihannya nih, pilihan variannya ada di 664GB dengan harga perkenalan 3.499.000, sementara harga normalnya di 3.599.000. Dan seperti yang gue pakai, satu lagi varian 828GB, ini dengan harga perkenalannya itu 3.899.000 dan harga normalnya di 3.999.000. Ada 3 pilihan warna untuk Redmi Note 10 Pro ini, yaitu Onyx Grey seperti yang gue pakai sekarang ini, kemudian Gradient Bronze, dan Glacier Blue. Kira-kira gimana? Kalian tertarik nggak buat beli Redmi Note 10 Pro ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid. Like videonya kalau emang suka, dislike kalau nggak suka, kemudian follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.